Untuk studi kasus, kita misalnya melakukan parsing ekspresi matematika. Nah, bagaimana parsing bekerja? Di sini misalnya kita mau mengonversikan ekspresi matematika dalam bentuk pohon ekspresi. Kita mau mengonversikan bentuk 3 tambah 5 dikali dengan 2. Kita menambahkan 3 plus 5-nya dulu, baru hasilnya kita kalikan 2. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi di akarnya atau di root-nya, operator utamanya adalah kali. Lalu setelah itu kita ada subpohon yang pertama di kiri, itu ekspresi 3 ditambah 5. Maka root-nya itu adalah positif atau plus. Lalu yang di subpohon kanan itu ada 2-nya saja. Nah, di subpohon yang positif itu kita memiliki anak lagi, yaitu 3 dan 5. Nah, 3 dan 5 itu naik ke atas, itu ditambahkan. Lalu dari hasil penambahan itu, kita kalikan dengan subpohon yang ada di kanan, operan tunggal 2. Itu jadi kali. Lalu, jadi dengan cara begini, kita bisa mengekspresikan ekspresi matematika tersebut menjadi seperti pohon. Nah, kenapa kita harus menggunakan pohon? Karena pohon ini sendiri bisa memudahkan evaluasi ekspresi dari bentuk infix ke postfix, memungkinkan optimasi eksekusi ekspresi. Jadi kita mencoba mengoptimasi, membuat eksekusi ekspresi matematika yang kita gunakan itu lebih efisien. Selain dari itu, kita juga memiliki studi kasus database indexing misalnya. Nah, di sini bagaimana kita menggunakannya? Di sini kita menggunakan B-3 dan B+3 digunakan dalam basis data yang memungkinkan pencarian cepat dalam tabel besar. Nah, untuk contoh ilustrasinya di sini, yang pertama akarnya atau root itu berisi indeks utama, lalu node internal menyimpan referensi ke halaman data, dan down atau leaf nodes-nya berisi pointer ke data dalam database. Misalnya di sini ada node akarnya 20 dan 50, itu mengarah ke 3 subpohon. Nah, setiap node down yang dari node akar tersebut berisi rentan nilai yang lebih kecil dari indeks utama. Kenapa kita menggunakan B-3 atau B+3 di sini? Karena efisiensi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data yang dimiliki oleh pohon ini sendiri. Lalu kita juga bisa mengurangi jumlah akses disk untuk pengambilan data. Kesimpulannya, pohon adalah struktur data fundamental dalam komputasi. Berbagai jenis pohon memiliki aplikasi spesifik dalam pemrograman. Implementasi dalam heap, tree, dan B-3 meningkatkan efisiensi pengolahan data yang kita miliki. Lalu studi kasusnya ada parsing ekspresi yang sebelumnya, dan database indexing itu menunjukkan pentingnya pohon dalam dunia nyata. Bagaimana kita menggunakan pohon dan bagaimana kita menggunakan struktur seperti ini untuk membuat efisiensi, untuk membuat indexing atau pemrosesan data itu lebih efisien dan lebih cepat. Itu saja, terima kasih.